Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mauludani dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2A angkatan tahun 2020 dengan NIM 2004354. Hari ini saya membuat video penjelasan dari 5 materi yang telah dijelaskan saat mata kuliah manajemen operasi. 5 materi tersebut adalah konsep dasar dan pengembangan manajemen operasi. Yang kedua ada peramalan. Yang ketiga perencanaan kapasitas dan agregat. Yang keempat desain barang dan jasa. Dan yang terakhir manajemen kualitas. Nah, untuk konsep strategi manajemen operasi, sebelumnya kita harus mengenali apa definisi strategi operasi dulu. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan seluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan sering kalau direfleksikan pada rencana formal. Lalu, adapun tujuan dari strategi manajemen operasi. Tujuan strategis adalah hasil akhir yang diharapkan dan dapat diraih atau dicapai oleh setiap individu, kelompok, maupun organisasi. Nah, adapun perumusan tujuan strategis disingkat SMART. S-nya itu spesifik, 2-nya itu measurable, A-nya itu achievable, R-nya result oriented atau berfokus pada hasil, dan yang kelima time bound atau berbatas waktu. Nah, lalu proses perumusan strategi juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama untuk menganalisa situasi. Yang kedua menentukan strategi perusahaan. Yang ketiga menyediakan pertanyaan strategi perusahaan. Yang keempat menentukan orientasi strategi perusahaan. Lalu ada perumusan strategi, masih dalam perumusan strategi operasi. Menurut Olsen dan Eddy tahun 1982, untuk memahami proses perumusan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan misi dan tujuan. Yang kedua, analisis dan scanning lingkungan. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat, perumusan evaluasi pemilihan strategi. Dan yang terakhir, implementasi dan pengendalian secara strategis. Lalu ada juga komposisi dalam strategi operasi. Ada misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Selanjutnya ada cakupan strategi manajemen operasional. Secara spesifik, strategi manajemen operasional harus mencakup sejumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan, lalu waktu dan lokasi fasilitas, lalu pembentukan hubungan antara pembeli strategis dan pemasok, dan tingkat produk baru atau pengenalan layanan struktur organisasi untuk menggambarkan bahwa perusahaan melakukan hal terbaik. Selanjutnya ada keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama itu ada perancangan barang dan jasa. Yang kedua itu kualitas. Yang ketiga perancangan proses dan kapasitas. Lalu selanjutnya ada pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Lalu 7 itu manajemen rantai pasokan. Yang ke-8 itu persediaan, ke-9 itu penjadwalan, ke-10 itu pemeliharaan. Lalu ada juga pengaruh strategi operasi dalam pengembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai, berbanding terbalik dengan perusahaan yang tidak memiliki perencanaan strategi operasional. Seluruh kegiatan tidak akan terkoordinasi dengan baik. Alhasil pencapaian target pun akan sulit diraihnya. Lalu selanjutnya ada materi kedua, yaitu peramalan.
Untuk peramalan sendiri, peramalan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah forecasting. Dan pengertian forecasting adalah perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan atau di masa yang akan datang menggunakan data di masa lalu. Langkah-langkah peramalan itu ada 4. Yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan peramalan. Yang kedua, membuat diagram. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Dan yang keempat adalah lakukan peramalannya. Metode peramalan. Metode peramalan ada metode kualitatif, maaf. Ada metode kualitatif. Metode ini adalah tidak menggunakan model matematis karena biasanya data yang tidak cukup untuk meramalkan masa yang akan datang. Lalu ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini adalah kegiatan peramalan yang menggunakan angka-angka sebagai dasar pemerkiraan kondisi yang akan datang. Lalu selanjutnya ada metode time series, menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Lalu ada metode tangan bebas. Metode tangan bebas adalah menarik secara bebas garis yang menentukan nilai permintaan. Lalu ada metode setengah rata-rata. Metode ini adalah data dikelompokkan menjadi 2, yaitu SA1 dan SA2. Lalu ada metode rata-rata bergerak dan ada metode exponential smoothing. Definisinya adalah sebuah perusahaan yang Lalu ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square method adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan karena mampu menarik garis yang bisa mewakili letak-letak data yang ada. Hasilnya berupa garis tren atau kecenderungan yang bisa dianggap sebagai perakiraan. Hasilnya berupa garis tren yang bisa dianggap sebagai perakiraan yang paling rasional atau paling masuk akal. Ciri-cirinya itu ada 2. Yang pertama, penjumlahan semua deviasi adalah 0 atau minimum, dan garis tren ditarik melalui rata-rata X dan rata-rata Y. Adapun peran peramalan dalam sistem produksi. Yang pertama ada perencanaan bisnis, perencanaan pemasaran, dan master production schedule atau MPS. Lalu ada perencanaan sumber daya, ada RCPP, Rough Capacity Planning, dan manajemen permintaan. Lalu ada Material Requirement Planning atau MRP, Capacity Requirement Planning atau CRP, Product Activity Control atau PAC, dan lalu pembelian dan pengukuran kinerja. Selanjutnya kita masuk ke materi perencanaan kapasitas dan agregat. Selanjutnya perencanaan agregat dan kapasitas. Seperti biasa kita harus mengetahui definisinya dulu. Perencanaan agregat dan kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun tujuan perencanaan dari kapasitas, tujuannya adalah untuk menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek dan program yang telah dimulai dan mereka secara kolektif melebihi kapasitas organisasi untuk menyampaikannya. Efeknya seringkali bahwa semua proyek dan program menderita karena sumber daya terus-menerus terpakai dan beralih dari suatu krisis ke krisis lainnya tanpa ada yang terhasilkan. Ada perencanaan kapasitas dibagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan kapasitas jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang terakhir jangka panjang. Faktor yang harus diperhatikan pada perencanaan kapasitas. Yang pertama
faktor kapasitas bahan baku, yang kedua kapasitas jam kerja mesin, yang ketiga kapasitas tenaga kerja, dan yang keempat modal kerja. Lalu metode perencanaan kapasitas ada dua. Pertama metode break even point, dan yang kedua metode linear programming. Empat hal yang perlu dilakukan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan, input, dan output. Lalu prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Lalu yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Dan yang terakhir, model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Lalu ada juga strategi pilihan kapasitas. Sebuah perusahaan dapat memilih pihak kapasitas dasar atau produksi. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Yang kedua, meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Lalu selanjutnya ada meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Yang keempat ada subkontrak, dan yang kelima penggunaan karyawan per waktu. Ada pula strategi pilihan permintaan. Yang pertama, memenuhi permintaan. Yang kedua tunggakan pesanan selama periode permintaan yang tinggi. Lalu yang ketiga, perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal atau dengan musim yang berbeda. Nah, empat tujuan perencanaan agregat itu, yang pertama ada pengumpulan, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada kelompok produksi, dan yang keempat waktu. Selanjutnya ada sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai dalam jangka waktu keseluruhan. Perencanaan harus memiliki tingkat output untuk satu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Lalu ada input dan output perencanaan agregat. Untuk input ada sumber daya, kebijakan, peramalan permintaan dan biaya. Dan output ada biaya total perencanaan dan tingkat perencanaan yang diperkirakan. Lalu ada metode-metode perencanaan agregat. Yang pertama ada dengan pendekatan optimasi. Di dalam pendekatan optimasi ada program linear, ada aturan HMMS, dan search decision rule. Lalu dengan pendekatan heuristik ada metode grafik, ada metode pengendalian persediaan, ada metode pengendalian tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu desain barang dan jasa. Selanjutnya ada desain barang dan jasa. Seperti biasa kita harus mengerti dulu pengertiannya. Yang pertama ada pengertian desain. Desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Lalu yang kedua pengertian desain produk. Desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Lalu ada alasan mengapa desain produk perlu dilakukan. Desain produk perlu dilakukan karena perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Lalu ada juga proses dan tahapan pengembangan. Proses pengembangan itu yang pertama ada tujuan dan strategi produk. Yang kedua ada identifikasi peluang, yang ketiga ada desain produk, yang keempat pengujian produk, dan yang kelima komersialisasi. Tahapan yang pertama ada pemunculan gagasan,
yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan penyajian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh pengujian pasar, dan yang terakhir yang kedelapan ada tahap komersialis. Ada faktor yang mempengaruhi juga. Faktor-faktor tersebut tidak lain adalah kesamaan layanan dengan yang dijalankan saat ini, kesamaan dengan proses yang dijalankan saat ini, lalu pertimbangan finansial. Selanjutnya ada perancangan produk. Perancangan produk ada 3 tahap. Yang pertama market research dan feasibility study, lalu ada brainstorming, lalu yang ketiga menentukan tujuan dan batasan produk. Selanjutnya ada tahapan keempat, yaitu menggambarkan produk, mereview produk, dan membuat prototipe atau sampel, lalu uji coba, terus melakukan produksi massal dan garansi. Lalu selanjutnya ada permasalahan dan tantangan yang ada di dalam desain produk. Permasalahan yang pertama adalah desain yang tangguh, lalu ada desain yang modular, computer aided design, lalu ada computer aided manufacturing, dan teknologi virtual reality. Tantangan yang lain juga ada kebutuhan konsumen, lalu segmentasi pasarnya, teknologinya, dan kondisi lokal. Selanjutnya kita masuk ke manajemen kualitas. Di dalam manajemen kualitas itu pengertian manajemen kualitas tersebut itu adalah sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan atau badan usaha yang mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Ada pula tujuan manajemen kualitas. Yang pertama menerapkan visi dan standar kerja bagi para anggota organisasi atau badan perusahaan. Lalu membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Lalu membantu kegiatan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan dan klien. Lalu yang terakhir memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut perusahaan atau organisasi itu sendiri. Ada pula prinsip dan manfaat manajemen kualitas. Prinsip tersebut ada customer focus, leadership engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, dan relation management. Lalu manfaat manajemen kualitas ada yang pertama lebih memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan terhadap produk atau jasa perusahaan, meminimalisir kesalahan yang bisa mengeluarkan anggaran besar, menonjolkan keunggulan dari kompetitor, dan meningkatkan profit. Lalu ada dimensi kualitas dan dimensi kualitas produk barang. Yang pertama ada kinerja, kedua fitur, lalu kehandalan, selanjutnya kesesuaian, ada daya tahan, pelayanan, estetika, dan kesan kualitas. Lalu ada dimensi kualitas produk jasa. Ada reliability, ada assurance, ada tangibles, ada empathy, dan responsiveness. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari 5 materi dari manajemen operasi. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.